Para ibu yang kami hormati, jadi apa yang kami sampaikan tadi pertanyaannya adalah adakah Islam khususnya Quran itu membahas masalah memilih pemimpin? Nah, ini penting. Kalau Al-Quran itu mengajarkan bagaimana memilih pemimpin, maka berarti Islam juga mengajarkan masalah politik. Islam kok cara politik? Ya, karena selama ini kita masih asing. Karena kita tertipu oleh orang-orang yang khawatir umat Islam ini ada yang ngomong politik. Terancam mereka. Siapa mereka? Mereka tidak suka kepada Islam. Makanya zaman Belanda dulu, orang yang berani sama Belanda dicap ekstremis. Kalau zamannya Pak Harto dicap sisa-sisa G30S. Kalau zaman sekarang dicap sebagai radikal atau terorisme. Jadi memiliki cap-cap sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Untuk melemahkan. Saya nggak bisa bayangkan seandainya zaman Belanda dulu nggak ada orang-orang yang radikal, nggak ada yang berani melawan Belanda. Lumpuh semua itu pasti. Maka penerapan Quran radikal atau tidak radikal itu adalah situasional. Nah, kita biasanya terjebak di situ. Padahal tidak ada keterangan Quran, oh ini moderat, ini radikal, tidak ada. Lah Islamnya yang paling benar, paling apik Islamnya siapa? Ya Islamnya Nabi Muhammad. Tidak ada lagi sudah. Lah Islamnya Nabi Muhammad itu acuannya Quran. Quran yang dilakukan oleh Nabi itu wujud keislamannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi inilah yang saya katakan sebagai Islam itu syariah. Itu bukan manusia dengan manusia. Itu diatur sangat banyak sekali yang di Indonesia itu kurang dipahami. Ya. Nah nanti itu kalau kita memahami Islam seperti itu, kita dihadapkan dua masalah. Kalau kita terapkan Islam secara murni, kita akan berhadapan dengan aturan negara. Kalau tidak kita terapkan, kita berhadapan dengan Islam. Artinya maju kena, mundur kena itu. Angel. Nah ini dibutuhkan ilmu lagi, namanya ilmu toleransi fil Islam. Toleransi itu macam-macam. Ada toleransi ala mereka, ada yang toleransi ala Islam. Nah toleransi di sini adalah ala Islam yang kita maksudkan di sini. Sebabnya ajaran toleransi itu sudah ada sejak zaman Nabi. Ya, ketika Nabi itu diajak toleransi oleh orang-orang Mekah, "Hai Muhammad, sehari saya tak nyembah Tuhanmu, sehari kemudian kamu menyembah Tuhanku." Supaya toleransi. Turunlah Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah apa yang kami sembah. Jadi prinsip masalah-masalah akidah sudah tidak boleh lagi. Kalau masalah-masalah keduniaan masih bisa, tapi masalah akidah tetap berpegang lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah ada tawaran seperti itu. Toleransi sudah ada. Kemudian mari kita lihat mengapa banyak orang tidak memahami masalah ini. Itu dikarenakan pemahaman orang Islam Indonesia rata-rata hanya 5 item: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi apa-apa yang tidak masuk ke dalam 5 item itu dianggap bukan agama. Nih, itulah sebabnya kita itu menjadi orang yang mayoritas, tapi tidak punya rasa. Tidak punya rasa politik. Ya, pengaruh politiknya enggak ada sama sekali. Justru orang yang minoritas punya pengaruh politik. Karena apa? Mereka bergerak. Sedangkan kita tidak. Kita hanya cuek saja. Kalau kemudian yang pegang pos-pos penting itu orang-orang nggak suka Islam lalu memberikan satu kebijakan, lalu kebijakan itu karena anggap kita tidak cocok, lalu kita baru teriak-teriak. Contoh aja Perpu nomor 28 tahun 2024 yang di situ dijelaskan pemerintah itu menyediakan kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Coba.
Ya, pelajar dan remaja disiapkan kontrasepsi, artinya boleh kamu melakukan seks, tapi pakailah kontrasepsi supaya tidak hamil, kan begitu. Berarti seks bebas boleh. Nah, karena dia tidak berpihak kepada Islam. Nah, sementara kalau kita umat Islam yang baik kemudian mencalonkan jadi pejabat, kata Pak Nosing dukung, soalnya apa? Gak duwe. Iya. Ini gitu loh. Berarti kesadaran politik kita masih kurang. Coba kalau kesadaran politik kita kuat, luar biasa. Kita itu mayoritas loh. Ditakuti oleh orang sak dunia loh. Islamnya itu. Tapi karena kita sudah digembosi sebelumnya, sehingga paham kita itu melendes itu. Gak ngerti. Kita itu tinggi sebenarnya. Karena sudah dikebiri, jadi orang Islam sekarang ini di Indonesia ngelakoni Islam itu wedi. Ngelakoni agama ini dhewe wedi. Nah, contohnya kemarin pas Kibraka jilbab gak oleh. Loh, coba lah. Gak masuk akal. Itu berarti menyalahi Pancasila poin 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, toleransi ini juga tidak ada. Apakah itu jadi dilaksanakan pada Allah alam, saya nggak mengikuti sih. Cuma sementara ribut-ribut begitu. Apalagi sekarang ini ada nanti pendidikan itu kan sampai tahun 35 pelajaran agama kan nggak ada. Ya, menteri pendidikannya begitu. Itu karena apa? Ini menunjukkan apa? Islam itu disesuaikan dengan hal ini. Maka saya berpikir kita umat Islam harus memiliki kesadaran, harus merebut pos-pos penting itu secara konstitusional. Ya itu tadi kembali lagi nek direbut karena sing dukung soalnya ganti duit. Ya gitu repot situ ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi apa-apa yang tidak masuk dalam 5 item tadi dianggap bukan agama. Itulah paham keagamaan rata-rata orang Islam di Indonesia. Ini. Tetapi beda jika kita memahami Islam secara akademik dengan metode historisitas tadi. Jadi historisitas itu mempelajari agama dengan dari sumber teks asli agama itu. Kalau kita belajar Nasrani, ya jangan dilihat orangnya, pelajari kitabnya. Akan jadi beda nanti. Kalau dipelajari dengan melihat orangnya. Kalau melihat orangnya hasilnya mesti orangnya jadi inklusif dan tidak akurat. Karena orang bisa melanggar. Gitu ya. Jadi artinya mempelajari Islam dari sumber teks aslinya. Kalau kita mempelajari Islam dengan metode normatif, maka kita akan menemukan ajaran Islam itu terdiri dari 3 besar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, masalah memilih pemimpin itu ada di dalam ajaran Islam, dan orang yang mendalami Islam dengan metode tersebut, orang tersebut menjadi eksklusif, fanatik. Nah, orang yang fanatik ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya, itu paling ditakuti. Maka Islam akhirnya dirusak. Dirusak pokoknya gak fanatik. Itu sejak dulu itu. Nah, itu orang-orang memusuhi umat Islam itu karena mereka itu beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Setelah pemilu ini ada lagi nama pilkada ya. Siapa yang memimpin itulah yang akan memberikan warna keadaan suatu negeri. Jadi rata-rata pemimpin itu akan memberikan warna. Nah, ini kita melihat di Jakarta Weibo, demonstrasi luar biasa. Karena apa? Karena sistem hukum kita itu sudah melendes. MK sudah menetapkan gak terima digodok mana ke DPR loh, padahal sudah final. Itu yang terjadi di negeri kita. Rusak sudah sekarang. Tapi nih kuat sih zamannya Pak Harto ya. Ini Pak Harto di demo nu isin wis gak paten gak di presiden ngono kan. Ayo gak kuat ini. Karena di backingi oleh 9 naga. Itu masalahnya.
Nah, ini kan diprediksi nanti negeri kita itu akan dikuasai oleh komunis. Tapi saya juga tidak terlalu pesimis ya. Karena bagaimanapun mereka punya rencana, Allah pun juga punya rencana. Sebaik-baik rencana aja rencananya Allah. Anda kan tahu bagaimana Fir'aun itu berusaha untuk dia tetap berkuasa selamanya. Lalu membuat aturan. Apa aturannya itu? Aturannya adalah membunuh anak laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup anak yang perempuan. Itu rencana mereka. Tapi semua jadi kandas. Dia akhirnya dikalahkan oleh bayi yang dipelihara sendiri di dalam kerajaannya. Ternyata yang dipelihara itu adalah Musa. Nah, itu rencana Allah, hancur oleh Musa. Nah, yang seperti ini kan juga perlu kita jadikan pelajaran. Jadi kalau mereka itu punya rencana, Allah pun juga punya rencana. Justru saya itu punya optimis ya. Anda kan tahu sekarang ini orang di Indonesia, anak-anak di Indonesia itu semua kesing hafal Quran. Ciri-ciri hafal Quran. Di SD Muhammadiyah itu aja, nah kira-kira kelas 6 itu hafal Quran sekitar hitung juz, 8 juz. SD umum bisa ngapal Al-Quran. Belum yang lain-lain. Anak umur 7 bisa hafal 30 juz, luar biasa. Ini kalau 20-30 tahun yang akan datang jadi pimpinan, luar biasa. Sing ditakutkan komunis akan menguasai bisa terganyang oleh anak-anak kita yang jadi dewasa tadi. Itu rencananya Allah. Saya itu berpikir begitu. Bisa juga mereka itu ingin menguasai, tapi Allah juga punya rencana. Kalau Allah sudah berikan pertolongan, orang tidak bisa. Akan menghindari tidak bisa. Contohnya ketika Tolut akan dijadikan presiden, akan dijadikan raja, itu penduduknya nolak. Saya lebih berhak daripada Tolut. Tapi karena itu kemauan Allah, yang jadi tetap Tolut. Nah kan begitu. Nah, itu akidah juga. Bon, kita lanjutkan sekarang ini. Oleh sebab itu umat Islam segera sadar tentang kepedulian kita kepada nasib bangsa dan khususnya nasib umat Islam ke depan. Nah ini saya sebenarnya berbicara Islam terkait dengan situasi. Kalau Islam itu kan hubungannya sangat ada. Karena kita orang membahas ini kadang-kadang takut juga. Tapi saya tidak takut karena begini. Karena ada ancaman dari Allah. Kalau kita menyembunyikan agama, maka Allah akan melaknat kita. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada manusia di dalam kitab, maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan akan dilaknat oleh semua orang yang dapat melaknat. Kecuali orang itu bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskan. Nah, itu balik itu sebenarnya berat. Sebenarnya. Apalagi ada kata gini, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Coba. Bayangkan. Nah, saya banyak melihat orang-orang itu dalam berdakwah juga banyak menyembunyikan Islam. Makanya Islam itu tidak tercerahkan. Karena apa? Menyampaikan kebenaran aja masih takut. Memang resiko, kita harus bijaksana sih. Nah, sebenarnya saya berani-berani begini ini, saya punya ilmu. Ilmunya itu bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, yang tidak melanggar Islam. Bagaimana menjadi muslim yang baik yang tidak melanggar aturan negara, itu penting. Banyak orang tidak bisa menjawab itu. Akhirnya dia tidak berani menyampaikan, kan begitu intinya. Jadi intinya tadi saya kembalikan lagi bahwa bicara ini menunjukkan bahwa Quran itu hebat. Bicara masalah pemilu, bicara masalah mengisi kemerdekaan, bicara masalah support supaya orang tidak jadi lemah. Luar biasa loh.
Contoh aja misalnya orang itu dalam menegakkan agama lalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Itu banyak. Itu sudah sunatullah sejak dulu. Kemudian mengeluh. Disupport oleh Allah. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya mengatakan kapan pertolongan Allah ini datang. Dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Support. Jadi sembahuan Al-Quran itu ada yang dihadapi oleh manusia. Perkara sedih oleh nasib gak enak juga ada supportnya. Ternyata manusia itu memang diuji. Ujiannya itu dengan kebaikan dan keburukan. Nah, ujian keburukan ini biasanya jatuh gampang atasi. Tapi ini ujian dengan kebaikan banyak yang nggak lolos. Contohnya siapa? Korun ya. Korun itu wong sugih jenenge koncine dipikul wong sakmono kae mboten kuat saking akeh sedonya ini. Diperingatkan supaya bersyukur. Semua itu yang memberi itu adalah Allah. Dia tidak mau. Karena dia merasa kekayaannya itu hasil kepintarannya. Lo yang seperti ini ternyata dianggap tidak syukur oleh Allah. Maka akhirnya apa yang terjadi? Korun beserta harta-hartanya ditenggelamkan ke dalam tanah oleh Allah. Maka kalau kita nemu harta di dalam tanah disebut harta karun. Ya. Lebih orang itu. Orang-orang itu nunggu Allah gede. Nah kita harus ngerti seperti itu. Hadirin rahimakumullah, ketika kita umat Islam ini mengabaikan hal ini, kemudian kekuasaan dipegang oleh orang yang jahat, maka habislah kita, khususnya orang-orang beriman. Karena sekarang ini ada indikasi orang-orang beriman itu dihabisi. Ya, tapi dan wallahu alam sulit masih sebenarnya. Masih panjang sih. Hadirin rahimakumullah, maka saatnya kita sadar tentang kondisi kita lalu segera mencegah secara konstitusional negeri kita jangan sampai jatuh ke tangan asing dan antek-anteknya yang berasal dari bangsa kita sendiri. Nah ini saya juga deg-deg lagi ya. Kok ada tawaran vaksin lagi nih, untuk anak-anak. Lah kok terjadi seperti corona kemarin. Ya. Corona kemarin juga sebenarnya kita kan diuji dengan ketakutan. Ya. Takut wedi ketularan, wedi mati, wedi macam-macam. Nah saat itu kita diuji seperti itu, apakah kita masih tahu kita apa enggak? Kalau saya terus terang saya nggak pernah vaksin Bu itu. Karena saya menganggap itu adalah rekayasanya Bill Gates. Nah sekarang ini sedang mengatur strategi lagi. Nanti dunia akan dikuasai lagi. Jadi mereka nggak pakai senjata. Nah, sekarang juga akan di-drop dokter-dokter dari Cina. Coba bayangkan. Ngomong dikai obatnya karo. Marno ngelimpung. Luar biasa sekarang. Tapi mereka itu punya makar. Allah pun juga punya makar. Ya seperti itu. Nah, saya itu takutnya begitu. Wah ini nanti kalau terjadi betul luar biasa. Heboh maneh. Maka ketika saya ngimami di masjid-masjid itu, jamaahnya ada yang naik sholat itu rapat, ada yang benggang. Saya tidak pernah komentar, karena saya tahu masalahnya. Yang bener apa? Coba, kira-kira yang betul yang mana? Sing benggang apa yang rapat? Ya, rapat. Kalau corona itu menular, rapat bunuh diri. Kan begitu. Jadi penerapan hukum itu tergantung situasi. Babi itu kan haram loh. Kalau terpaksa boleh dimakan. Berarti makan babi sebenarnya boleh. Tergantung situasi kan begitu. Sama dengan itu tadi. Kalau itu memang menular, lalu panjenengan mepet berarti bunuh diri. Kan begitu.
Tapi kalau itu memang sebuah rekayasa, maka yang wajib adalah rapat. Kalau kita bengkang berarti mengikuti mazhab WHO. Kan gitu sebenarnya. Lah ini juga repot sekali. Itu masalah permainan-permainan politik seperti itu. Kotor sekali. Ya politik kotor ya itu. Sebenarnya politik itu kan baik. Kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Itu politik. Tapi kalau politiknya yang pegang orang-orang yang jahat, jadinya rusak. Saya tuh kepingin memimpin kita itu orang-orang beriman. Dan enak itu. Seneng loh. Karena kita itu selalu disakiti aja begitu. Karena begitu. Mereka juga merebut pos-pos penting. Nah, gerakan Yahudi Internasional itu merebut pos-pos penting di dunia ini. Tidak di Indonesia saja. Di dunia merebut pos-pos penting di dalam negara. Contoh zaman SBY nih. Zaman SBY biyen niku enten jenenge Menteri Agama, Menteri Kesehatan jenenge Mas Piambo. Nah, Mas Piambo ini dihadapkan dengan banyaknya remaja kita yang hamil di luar nikah. Apa solusinya? Solusinya dia mengadakan kondomisasi. Podo dengan sekarang, hampir sama. Wis gak apa-apa melakukan seks bebas, pokoknya kayak kondom juga meteng. Dengar. Karena hancur. Itu karena apa ya? Karena yang pegang pos penting itu bukan orang yang beriman. Kalau orang beriman tidak akan melakukan itu, walaupun dia KTP-nya Islam. Bukan jaminan. Karena orang iman itu tandanya 3. Mulutnya, hatinya sama. Perbuatannya sama, sinkron. Ngaku beriman tapi senengane ngombe Bertus misalnya gak masuk. Ngaku beriman tapi senengane bojo gak masuk. Nah, iman itu begitu. Jadi iman itu 3 item itu tadi. Ini adalah upaya-upaya lahiriah kita, lalu kemudian kita tawakal kepada Allah karena Allah adalah sebaik-baik penggagal rencana. Secara Fir'aun sudah saya sampaikan. Kita lanjut. Sekarang kita melihat bagaimana memilih pemimpin yang syar'i. Nah, kalau panjenengan sudah tahu seperti itu nanti, panjenengan bisa bedakan ini suap atau bukan. Arti Quran itu nyeritakno suap nggih enten. Wong alim, wong apik dekat dengan Allah, dongane mandi, tapi kena suap. Hina di hadapan Allah. Itu ada. Nek panjenengan tidak percaya boleh panjenengan lihat Quran surat 7 ya. Ayatnya 75 76. Iku ceritane wong alim sing kena suap diperumpamakan oleh Allah itu seperti anjing. Kalau dibiarkan anjing itu melet, nek digesuh ya melet. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itu ceritakan. Jadi Quran itu isine wong apik dadi elek, sing elek dadi apik nggih enten, apik dadi elek nggih enten. Makanya petunjuk itu adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala.